On The Walking Dead. She has been playing dictator since we left. Let's go! Oh, Lita. As for me killing you, it's always on my mind. Yumiko. I have to stay. We are auditors for the Commonwealth. You are under level 1 assessment. Halo Zombie fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The Walking Dead Season 11 episode 2 berjudul Iceland bagian 2. Misi Maggie membawa tim melewati terowongan kereta bawah tanah diserang oleh kawanan zombie. Sementara itu kelompok Eugene, Yumiko mencari jawaban tentang kakaknya dan menuntut pemrosesan agar dipercepat. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Di awal episode, Maggie yang terjatuh saat kakinya ditarik oleh zombie, tapi dia berhasil menembaknya. Maggie kembali berusaha naik, tapi kakinya kembali ditarik oleh zombie lain sehingga membuat Maggie terjatuh. Maggie berusaha menyelamatkan diri dengan menembaki kawanan zombie satu persatu. Namun dia kehabisan peluru, kawanan zombie mulai berdatangan dan menyerang Maggie. Tim Maggie yang naik kereta akhirnya berhasil masuk ke dalam gerbong. Pintu menuju gerbong lain berkarat, sementara cukup aman untuk semuanya. Alden menanyakan keberadaan Maggie, tapi Negan hanya mengatakan tadinya berada di belakangnya. Mereka berencana akan membuka pintu, lalu mereka akan pindah dari gerbong ke gerbong lain sampai mereka ke depan kereta, kemudian baru mereka akan melanjutkan perjalanan. Sementara itu Daryl dan anjingnya terus mencari jalan untuk kembali bertemu dengan timnya. Namun Daryl menemukan terowongan lain yang lebih menyeramkan. Dia dan anjingnya terus berjalan menyusuri terowongan dan melihat tulisan mayat zombie yang tangannya diborgol dengan koper berisi uang dan juga melihat gambar-gambar di dinding. Di tempat lain, Yumiko sekarang percaya bahwa Commonwealth itu nyata setelah melihat papan orang hilang dengan foto-foto yang biasa ada di dompet, dan itu berarti salah satunya berasal dari dompet saudara Yumiko. Commonwealth punya struktur hukum dan ada yang memimpin. Yumiko berencana dia akan menemui pemimpinnya. Mereka harus tetap tenang, bertanya, dan mereka yakin akan berhasil. Yumiko adalah seorang pengacara, jadi dia sudah terbiasa dengan bersikap tenang. Tidak lama setelah itu, Eugene datang dan melapor bahwa Ezekiel dibawa pergi. Untuk mengantisipasi pertanyaan Yumiko berikutnya, Eugene sudah memeriksa dan bertanya-tanya, tapi tidak ada yang mengatakan apapun, dan ada yang sudah tahu dengan apa yang mereka lakukan, dan Ezekiel adalah orang yang pertama tertangkap. Eugene tidak tahu apa yang harus mereka lakukan karena Eugene sangat panik, dan Eugene ingin berbicara terus terang tentang siapa mereka dan dari mana mereka sebenarnya. Tapi Yumiko melarang Eugene untuk mengatakan yang sebenarnya. Meskipun Eugene panik, dia harus tetap berpegang teguh pada cerita karangan mereka. Kemudian Yumiko ingin tahu dan bertanya kepada salah satu penjaga apakah para tentara menangkap salah satu temannya dan apa yang sudah para tentara lakukan dan dibawa kemana. Salah satu tentara meminta Yumiko untuk tenang dan dia tidak tahu di mana temannya berada. Lalu Yumiko meminta untuk berbicara dengan supervisornya. Di terowongan, Daryl menemukan beberapa makanan kecil, selembar uang kertas bertulis sebuah pesan, dan juga menemukan foto anak kecil. Saat Daryl melihat gambar di sebuah dinding, suara yang menyeramkan terdengar. Hal itu membuat si anjing lari dan masuk ke dalam lubang. Yumiko kembali menemui para auditor.
Auditor tidak yakin kenapa Yumiko menemuinya, karena Yumiko sudah dinilai sebelumnya. Yumiko tertawa karena menurutnya dia belum dinilai. Tapi sebaliknya, Yumiko sudah menilai para auditor. Dia tahu komunitasnya besar dan terorganisir, ada birokrasi dan mereka berdua adalah bagian dari itu. Mungkin auditor punya pekerjaan seperti itu sebelum dunia hancur. Yumiko menebak bahwa Clock ini adalah seorang psikolog forensik dan Evans adalah seorang yang aktif di bidang akademi penelitian. Tugasnya adalah menilai ancaman bagi komunitasnya. Oleh karena itu, dia bertanya tentang siapa kelompok Yumiko, karena ada orang yang posisinya lebih di atas mereka berdua yang telah mengutusnya bahwa hal dasar adalah hal yang tepat untuk menilai siapa kelompok Yumiko. Jadi para auditor ingin tahu sisi kelam kelompok Yumiko dan menguji batas-batas Yumiko serta kelompoknya dengan pertanyaan tentang kebiasaan di toilet. Yumiko juga menilai auditor mengeliminasi salah satu dari kelompok Yumiko hanya karena tagihan $2 yang membuat Yumiko percaya mata uang tentara Commonwealth sebelumnya adalah US dollar dan auditor harus mengontrol dengan ketat jumlah mata uang yang beredar. Auditor menggunakan uang yang dimanfaatkan sebagai taktik psikologis yang kuat karena dia tahu betapa orang-orang sangat merindukan dunia lama. Oleh karena itu, auditor ingin tahu kemampuan Yumiko serta teman-temannya dan apakah Yumiko bisa meningkatkan komunitasnya atau hanya akan mengurus sumber daya. Tapi kenyataannya adalah auditor juga perlu membenarkan keberadaannya. Yumiko tahu para auditor adalah orang yang mengikuti aturan. Yumiko mengaku dia adalah seorang pengacara dan dia suka aturan, termasuk aturan menertibkan kekacauan. Itu artinya para auditor membutuhkan Yumiko. Yumiko sangat yakin bahwa saudaranya tinggal di komunitas itu dan sedang mencari Yumiko. Jadi Yumiko ingin mempercepat pemrosesan untuk teman-temannya sesuai dengan kebijakan yang berlaku di tempat tersebut. Kemudian auditor menanyakan di mana Yumiko kuliah. Yumiko menjawab dia kuliah di sarjana Oxford, juris dokter di Harvard, yang pastinya auditor sudah tahu. Tiba-tiba Mercer si koridor masuk memberikan segelas kopi untuk Yumiko. Sementara itu, Eugene dan Princess sedang menunggu Yumiko di luar. Princess ingin pergi ke toilet karena dia ingin buang air kecil. Dia juga yakin Yumiko akan baik-baik saja jika pria yang berpakaian orange itu masuk dengan membawa kopi. Dia meminta izin kepada para penjaga untuk ke toilet, tapi salah satu penjaga mengikutinya untuk mengawasi. Di terowongan, Daryl menyusuri lubang untuk mengikuti anjingnya. Dia juga mendengar suara-suara arangan zombie. Sementara itu di gerbong kereta, Deacon dan Frost mencoba membuka pintu yang macet. Mereka berhasil membuka pintu yang pertama, lalu mereka semua pindah ke gerbong lain. Tiba-tiba mereka mendengar seseorang menggedor-gedor dari bawah gerbong. Mereka segera membuka dan ternyata itu adalah Maggie. Kemudian Maggie memukul Negan karena dia melihat Maggie tergelincir, tapi Negan sengaja membiarkan Maggie. Negan merasa Maggie dalam masalah dan dia tidak bisa membantunya. Deacon mendorong Negan dan mengancam akan membunuhnya, tapi Negan yakin mereka tidak akan melakukannya karena dia tahu Negan adalah aset emas bagi mereka semua. Negan telah membunuh Alpha, jadi dia sudah membantu. Karena jika Negan tidak melakukan itu, setiap orang yang mereka kenal pasti sudah mati. Negan sudah melakukan apa yang harus dilakukan dan dia sedang berusaha. Agatha ingin membunuh Negan. Menurutnya mereka bisa melewati kota tanpa bantuan dari Negan. Tiba-tiba mereka mendengar seseorang yang meminta tolong dan ternyata itu adalah Keith terjebak di gerbong sebelah. Dia mengaku tersesat saat di terowongan dan zombie ada di mana-mana. Dia bisa masuk di gerbong sebelah karena di ujung ada pintu yang terbuka, tapi dia tidak menutupnya kembali, sehingga kawanan zombie masuk ke gerbong tersebut. Maggie tidak bisa menolongnya. Jika membuka pintu, semua kawanan zombie akan masuk. Tapi Alden tidak peduli dan dia mencoba untuk menolongnya. Deacon menghentikan Alden yang berusaha membuka pintu. Kawanan zombie di gerbong Gates semakin mendekat, tapi Maggie tetap tidak bisa menolongnya. Gates meminta maaf, dia mengatakan sangat menyesal karena melakukan kesalahan, tapi dia hanya ingin satu kesempatan. Dia berjanji tidak akan melakukannya lagi dan akan lebih baik lagi. Alden mencoba membujuk Maggie, tapi Maggie tetap tidak bisa menolongnya karena mereka tidak punya amunisi untuk membunuh kawanan zombie. Gates menyebut Maggie seorang pembohong. Dia memutuskan bunuh diri. Maggie dan yang lainnya hanya melihat saat tubuh Gates dicabik-cabik oleh kawanan zombie.
Di tempat lain, Eugene akhirnya memberanikan diri untuk bertanya kepada para penjaga bahwa dia sedang menunggu temannya Yumiko yang berada di dalam ruangan. Eugene ingin tahu atau memastikan kapan Yumiko akan selesai. Penjaga mengatakan tidak ada orang di ruangan tersebut, tapi Eugene melihat Yumiko berjalan memasuki ruangan dengan 2 auditor, tapi dia tidak melihat Yumiko atau auditor keluar. Dia juga menanyakan Princess yang pergi ke toilet, tapi penjaga tetap mengatakan tidak ada orang dan meminta Eugene untuk pergi. Di gerbong kereta bawah tanah, Deacon dan Frost mencoba membuka pintu berikutnya yang terkunci. Sementara Gates sudah berubah menjadi zombie. Alden tahu Gates memang takut, tapi dia tidak pantas mati dengan cara seperti itu. Kemudian Maggie ingin tahu apakah ada cara lain yang jauh lebih buruk. Lalu Maggie menceritakan sebelum dia bertemu dengan Elijah dan orang-orangnya. Herschel dan Maggie sendirian untuk waktu yang sangat lama. Suatu hari Maggie dan anaknya bertemu dengan lelaki tua lemah yang sedang berlutut di balik keranjang belanjaan. Keranjangnya penuh dengan pakaian yang katanya untuk putra dan putrinya dan meminta Maggie untuk membawakan keranjangnya pulang. Lelaki tua itu juga bilang dia akan memberi Maggie makanan. Maggie tahu lelaki tua itu berbohong, tapi Maggie kelaparan dan anaknya juga akan kelaparan. Jadi Maggie mengikuti pulang sampai ke rumahnya. Maggie menodongkan pisau ke leher lelaki tua itu dan merogoh sakunya. Dia mengeluarkan kain dengan obat bius yang akan digunakan pada Maggie. Lalu Maggie memasukkannya ke dalam mulut lelaki tua itu. Kemudian Maggie masuk ke dalam rumah lelaki itu dan Maggie mengurung anaknya di sebuah ruangan. Sementara Maggie pergi menggeledah rumah lelaki tua tersebut. Maggie menemukan ada 3 orang cacat dan Maggie tidak bisa menyebut mereka manusia. Mereka datang setelah Maggie, tapi Maggie bisa menghadapinya. Lalu rumah itu menjadi sunyi kecuali suara dentuman yang berasal dari lantai atas di sebuah loteng. Dan Maggie pikir mungkin ada orang yang diikat di sana yang berusaha untuk kabur. Maggie berjalan ke pintu di ujung lorong lalu membukanya. Maggie melihat ke atas dan dia melihat ada 1 tangan. Di puncak tangga ada bayangan yang menggeliat dan bergoyang. Maggie mengira itu adalah binatang. Lalu tiba-tiba sesuatu jatuh dari tangga tepat di kaki Maggie dan ternyata itu adalah zombie yang dulunya seorang wanita. Lengan dan kakinya telah dipotong lalu dijahit. Matanya dicungkil tanpa lidah dan dia mengeluarkan suara dari lubang luka di tenggorokannya karena pita suaranya robek. Perutnya bulat dan penuh dan apapun yang ada di dalam sana berusaha keluar. Maggie naik ke atas dan ada 3 lagi yang seperti itu. Tapi jantung mereka masih berdetak. Hal pertama yang terlintas di pikiran Maggie jika mereka masih hidup pasti ada makanan di rumah tersebut. Jadi Maggie mengurus mereka, lalu Maggie mendapatkan makanan banyak sekali. Maggie dan anaknya mengisi semuanya di keranjang itu, lalu mereka berdua pergi. Maggie tidak merasakan apa-apa saat mengatakan itu, karena itulah yang ada di luar sana, dan karena itu Maggie kehilangan sesuatu. Dan Maggie merasa apa yang dia lakukan itu bukanlah hal buruk, karena itu telah membuat semuanya menjadi lebih jelas. Apa yang mereka miliki di Alexandria dan apa yang mereka miliki di Hilltop dan juga Meridian itu hal yang langka dan harus seperti itu dibandingkan dengan semua yang ada di luar sana. Itu artinya mereka beruntung karena tidak ada yang menyadarinya dan tidak ada yang akan melakukannya. Di sisi lain, Daryl terus menyusuri lubang dan terhalang oleh zombie, tapi dia berhasil mengurusnya dan menemukan terowongan lain. Tiba-tiba dia melihat Roy dikejar-kejar oleh kawanan zombie. Daryl segera membantunya dan membunuh zombie-zombie itu. Roy kehilangan Gates saat mereka tersesat dan dia juga kehilangan tas amunisinya. Kemudian Roy ingin Daryl meninggalkannya di sana dan memberikan senjatanya yang tersisa, 1 senjata dan 1 buah bom granat. Roy meminta kepada Daryl untuk memberitahu anak-anaknya bahwa Roy tidak mati sebagai pengecut. Di gerbong kereta, Deacon dan Frost berhasil membuka pintu, namun pintu gerbong berikutnya terhalang kursi dan tidak bisa dibuka. Sementara itu, pintu gerbong di tempat Gates terjebak hampir roboh karena semakin banyaknya zombie. Deacon terus memukuli pintu yang terhalang kursi, sementara yang lain bersiap untuk menghabisi zombie. Saat kawanan zombie berhasil membobol pintu, Gabriel menembakkan senjatanya kepada zombie.
Daryl yang mendengar tembakan tersebut dan mendengar suara memukul pintu bergegas untuk menolongnya. Maggie dan yang lain menghabisi zombie secara bergantian dan Deacon terus memukuli pintu. Saat Deacon hampir berhasil membuka pintu, tiba-tiba kawanan zombie muncul dan dia segera memberitahu yang lain. Kemudian Maggie memberikan pistolnya kepada Negan. Dia segera membantu menghabisi zombie. Tidak lama setelah itu, Daryl berhasil masuk gerbong dari belakang kawanan zombie dan menghabisinya satu persatu. Setelah itu, Daryl menyingkirkan kursi yang menghalangi pintu dan meminta semuanya untuk masuk. Lalu Daryl menyuruh semua orang untuk berlindung. Dia memasukkan granat di mulut salah satu zombie dan menendangnya. Di tempat lain, Eugene yang dikurung membuat senjata dari kayu. Tidak lama para penjaga datang dan membawanya untuk kembali diinterogasi. Mercer sang co-leader sendiri yang menginterogasinya. Dia ingin Eugene mengatakan jujur. Jika Eugene melakukannya, mereka akan membiarkan Eugene pergi. Eugene juga bisa bertemu kembali dengan teman-temannya dan semuanya akan baik-baik saja. Mercer memberi dua pertanyaan, di mana tempat tinggal Eugene dan kenapa Eugene dan teman-temannya berada di stasiun kereta. Eugene mengakui dia telah menahan untuk mengatakan sesuatu. Sebenarnya Eugene ingin mengatakan sebelumnya, tapi dia takut dengan apa yang akan terjadi dengan teman-temannya. Eugene tidak bisa selalu menjadi orang yang emosional, tapi dengan memikirkan kematian, kehilangan, dan ketakutannya itu telah membuka sedikit pemikiran Eugene. Dia mengaku saat dalam perjalanan dia menemukan radio. Tiap malam dia berbicara sendiri, lalu pada suatu malam ada suara muncul dari kekosongan. Sebuah suara yang indah, mereka berdua berbicara dan wanita itu tidak muak dengan keluh kesah Eugene. Mereka berdua membicarakan tentang museum kereta api, es krim, dan juga tertawa bersama. Mereka juga menyanyikan lagu Iron Maiden, kemudian mereka ingin bertemu. Lalu Eugene menyuruh teman-temannya pergi ke halaman kereta itu dengan berpura-pura meminta siapapun yang muncul di sana untuk membantunya. Karena Eugene tahu mereka akan melakukan yang sebaliknya, tapi yang Eugene pikirkan hanyalah Stephanie. Dia mengakui selama ini dia berbohong karena Eugene takut kehilangan 3 temannya yang dia miliki di dunia ini. Eugene juga berbohong kepada Stephanie tentang tempat tinggalnya yang punya pemukiman besar karena dia takut. Stephanie mungkin tidak seperti yang dikatakannya, mungkin dia adalah seorang yang mematikan yang menjebak seseorang yang sedang kesepian. Kisah cinta Eugene sangat buruk. Dia mengaku mungkin dia bukan orang yang beruntung dalam menjalin hubungan, terutama soal mantap-mantap. Dan kenyataannya dia mengaku masih berjaga. Meskipun Eugene sudah melihat adegan mantap-mantap lebih banyak daripada yang ingin dia akui. Eugene berharap setelah beberapa masa Stephanie mungkin akan menjadi orang yang mengubah statusnya yang tidak menyenangkan itu. Karena jauh di lubuk hati Eugene, dia berharap Stephanie adalah cinta sejatinya. Dan sekarang Eugene terpaksa mengakuinya di ruangan tersebut. Eugene takut jika Stephanie tahu bahwa dia tidak jujur kepadanya. Dia juga takut Stephanie mungkin tidak mau berhubungan dengan Eugene lagi. Jadi begitulah Eugene, dia merasa sangat lega karena sudah mengatakannya, karena semua hal lain yang dia katakan hingga saat ini adalah kebenarannya. Setelah itu Eugene dibawa ke suatu tempat dengan ditutup kepalanya. Dia dimasukkan ke sebuah ruangan di mana dia bertemu kembali dengan Yumiko, Ezekiel, dan juga Princess. Eugene ingin tahu kemana mereka membawa Ezekiel pergi. Ternyata Ezekiel dibawa ke klinik kesehatan. Ada petugas yang sengaja membuat kamarnya gelap dan Ezekiel tertidur.
Tim medis memeriksa Ezekiel berkali-kali, lalu mereka membawa Yumiko ke sana, kemudian mereka membawa ke tempat Princess. Lalu mereka membawa Yumiko, Ezekiel dan juga Princess ke ruangan itu, dan ternyata Eugene juga dibawa ke ruangan itu. Mercer datang dan membacakan pengumuman. Sesuai bagian 114A pasal baru Persatuan Abadi untuk menghormati hal yang telah ditetapkan oleh pasal 1 bagian 8 dari keputusan konstitusi, dan pasal 14 menyatakan bahwa Eugene dan teman-temannya telah berhasil menyelesaikan proses awal dalam pertimbangan suaka dan kerakyatan untuk bersatu dengan kota itu. Saat Eugene dan teman-temannya berjalan melewati pintu itu, mereka berempat akan diantar ke tempat orientasi tertanda petugas berbaju orange. Princess tidak mengerti kenapa semuanya berubah, tapi Yumiko tidak mau menanyakan karena yang paling penting mereka sudah masuk. Mercer mengetuk pintu dan seorang wanita masuk. Dia bertanya siapa di antara mereka berempat yang bernama Eugene. Eugene mengangkat tangannya dan wanita tersebut menyambutnya dan dia memperkenalkan diri sebagai Stephanie. Sementara itu, Daryl dan kawan-kawan berhasil keluar dari terowongan bawah tanah. Negan mengembalikan pistol milik Maggie dan Daryl kembali membaca surat yang dia temukan, sebuah surat dari seorang anak untuk orang tuanya jauh sebelum wabah terjadi. Kemudian Maggie memutuskan untuk memutar jalan terlebih dulu ke Bukit Arbor. Di sana ada tempat pasokan tersembunyi. Georgie yang mengatur semuanya jika Maggie dan kelompoknya yang dulu mendapatkan masalah saat mereka keluar mencari yang selamat. Ada amunisi, makanan dan juga senjata. Mereka akan beristirahat di sana, mengisi kembali pasokan, lalu pergi ke Meridian, dan menara radio juga ada di sana. Dan Negan yang akan menunjukkan jalan karena dia tahu lokasi tersebut. Saat di jalan, mereka menemukan beberapa mayat yang digantung terbalik. Tempat itu benar-benar kacau sejak terakhir Negan ke sana. Tapi tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok orang yang menggunakan topeng. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The Walking Dead season 11 episode 2. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton, Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.